Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sebutkanlah dalam Al-Qur'an kisah Ismail. Ya, ceritakanlah kisah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Beliau adalah seorang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya. Seorang rasul. Wa kana ya'mur ahlahu bis salati. Memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat, Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dia diridhai di sisi Rabbnya, disukai di sisi Rabbnya. Inilah beberapa ciri Ismail alaihissalam. Kata Allah SWT dalam surat Maryam, sebutkanlah dalam Al-Quran tentang kisah Ismail alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di. Dia selalu menepati janji. Ini ciri yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam selalu menepati janji. Yang kedua, dia seorang rasul. Yang ketiga, dia memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Yang keempat, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menepati janji, kata para ulama, ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwasanya Ismail disebut dengan shadiqal wa'di. Kita tahu semua nabi menepati janji, tetapi Ibrahim ishtahara bidzalik. Dia masyhur dengan menepati janji. Di antara janji yang dia tepati adalah ketika dia ingin disembelih oleh ayahnya, dia mengatakan sajidun insyaallah sabirin, ya. Minas sabirin. Kau akan dapati aku, hai ayahanda, aku akan termasuk orang yang sabar. Dan benar, ketika Ibrahim akan menyembelihnya, dia bersabar, tidak mengeluh, tidak lari. Ya, oleh karenanya, seperti para ahli tafsir seperti Syinqiti, sebelumnya juga Tahir bin Asyur mengatakan di antara bukti menepati janji, dia berjanji untuk bersabar ketika disembelih dan dia tepati. Di antaranya, di antaranya berjanji kepada ayahnya untuk bersabar ketika disembelih. Dan benar-benar beliau bersabar, tidak mengeluh sama sekali, tidak lari, bersabar dengan penuh kesabaran. Ya, nanti akan kita sebutkan kisahnya. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antaranya Ismail alaihissalam pernah berjanji ketemu dengan seorang suatu tempat. Kemudian dia datang,
Orang tersebut nggak datang-datang dan Ismail nunggu di situ. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari baru orang itu datang. Tapi Ismail maksudnya dia sabar, nungguin orang, ya, nungguin orang sampai 3 hari. Sampai 3 hari karena sudah terlanjur janji. Jadi benar-benar beliau menepati janji. Ya, ini disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala dan juga pada tafsir yang lain. Kemudian beliau disebut dengan Rasul. Rasul kepada siapa? Kata para ulama, diutus sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa qila ursila ila Jurhum, diutus kepada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum yaitu Arab. Ya, Arab. Kita tahu bahwasanya seluruh nabi diutus kepada kaumnya. Kata Nabi SAW, ya, wa kana an-nabiyyu wa kana al-anbiya, ya, wa kana an-nabiyyu qabli ursila ila qaumihi. Ya. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya Ismail diutus kepada siapa? Kata para ulama diutus kepada kabilah Jurhum, Arab. Di mana Ismail tumbuh besar di jazirah Arab, yaitu di Hijaz, di Mekah. Kemudian wa kana amuru ahlahu bis salati waz zakat. Di antara keistimewaan Ismail, dia perhatian sama keluarganya, menyuruh anak istrinya untuk salat dan zakat. Apa maksudnya zakat di sini? Apa maksudnya zakat? Maka apakah syariat zakat? Dan para ulama mengatakan maksudnya zakat di sini ada 2. Ada yang mengatakan zakat maksudnya adalah sedekah secara umum. Ada yang mengatakan zakat maksudnya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu pensucian jiwa. Pensucian jiwa. Intinya Ismail alaihissalam punya perhatian terhadap keluarganya, ya. Dan ini tentu yang benar seperti itu, yaitu seorang perhatikan setelah dirinya dia perhatikan keluarganya. Seorang tidak boleh egois ingin masuk surga sendiri. Dia harus ajak istrinya, anak-anaknya untuk bisa masuk surga. Dan Ismail alaihissalam memperhatikan betul agar keluarganya salat dan untuk bayar zakat atau untuk sedekah, suruh bersedekah oleh beliau, dan dampaknya wa kana inda rabbih mardiyan. Dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu melakukan hal yang mendatangkan keridhaan Allah, maka dia pun diridhai, ya. Al jaza' min jinsil amal, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Beliau selalu melakukan hal yang membuat keridhaan Allah, maka dia pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi kelima keistimewaan Ismail, di antaranya yang kelima, yaitu apa? Dalam ayat yang lain, beliau bersama ayahnya Ibrahim yang membangun Ka'bah, Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida al-qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa idh yarfa Ibrahim al-qawaida minal bait wa Ismailu. Tatkala Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah bersama Ismail. Ya, jadi Ismail dan Ibrahim lah yang membangun Ka'bah. Ini di antara keistimewaan Ibrahim alaihissalam, ada 5 yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya di antara sifat tercela adalah menyelisihi janji, ya. Orang menyelisihi janji itu merupakan sifat tercela. Sifat orang munafik, ya, dan orang yang menepati janji adalah sifat orang terpuji, sifat para anbiya dan para rasul. Taib. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah lahirnya Ismail alaihissalam? Sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan sebelumnya dalam kisah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh Babil, oleh negerinya di Babil, Najam Numrud dan juga warga negaranya, rakyatnya semua mengusirnya, maka dia keluar dari Babil dengan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Dia berdoa, ya Rabbku habli minas salihin.
Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak soleh. Jadi Nabi Ibrahim berdoa. Ini dalil bahwasanya untuk mendapat anak soleh kita butuh doa. Kalau Ibrahim saja Nabi berdoa, ya apalagi kita. Kata Allah, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang halim, yang sabar. Dialah Ismail. Dialah Ismail. Jadi Ismail ini adalah jawaban dari doa Ibrahim. Ibrahim berdoa, maka Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Tapi subhanallah, berapa tahunkah baru muncul Ismail? Lama. Allah kabarkan fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang seorang anak yang sabar, yaitu Ismail nanti. Tapi kapan Allah kabulkan? Jadi Ibrahim kira-kira keluar dari Babil, umur beliau masih muda, ya. Sami'na fatan yadhkuruhum, ayat yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu bahwasanya mereka mengatakan ada seorang pemuda yang mencela-cela tuh patung-patung kita. Jadi artinya Ibrahim masih pemuda, ada yang mengatakan belasan, taruhlah umurnya 20, Kemudian dia pergi ke Haran menikah dengan Sarah, ya taruhlah umurnya 20 sekian. Kemudian kapan baru punya anak Ismail? Subhanallah, disebutkan baru punya anak tatkala berumur 83 tahun. Jadi dari umur 20 sampai 83, puluhan tahun menunggu. Allah tidak langsung kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah punya hikmah. Tidak semua berarti kalau kita berdoa harus dikabulkan saat itu. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita dikabulkan doanya. Lihatlah Ibrahim alaihissalam berdoa umur 20-an, baru dikasih anak 60 tahun berikutnya. Bayangkan. 60 tahun berikutnya baru dikasih anak, baru dikabulkan. Ya. Lihatlah Yakub alaihissalam. Ketika Yusuf alaihissalam hilang, dibuang oleh kakak-kakaknya, dia berdoa. Bahkan tiap hari menangis, minta agar Yusuf kembali. Tapi kapan kembali? Ada yang mengatakan setelah 80 tahun, ada yang mengatakan setelah belasan tahun. Intinya tidak langsung dikabulkan. Kita serahkan kepada Allah. Kita boleh mereka-reka apa yang terbaik bagi kita, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Allah lebih tahu ya tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Dan subhanallah ya, puluhan tahun menanti, 60-an tahun menanti kedatangan Ismail, akhirnya Allah kabulkan, lahirlah putra yang sangat dia cintai tersebut, Ismail, dan ternyata putra itulah sumber ujian bagi Ibrahim alaihissalam. Ya. Menanti kedatangan anak puluhan tahun itu sudah ujian tersendiri. Betapa banyak orang tidak sabar, kalau nikah sekian tahun tidak punya anak, enggak sabar. Ibrahim 60 tahun nunggu punya anak, kesabaran luar biasa setelah menikah dengan Sarah. Taib, bagaimana lahirnya Ismail? Telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin ketika Sarah diganggu oleh Raja Mesir, akhirnya Sarah diberi hadiah, fa'akhdamaha Hajar, diberi hadiah yaitu pembantu yang bernama Hajar. Kemudian tinggallah Ismail, Sarah dan Hajar di Palestina puluhan tahun. Sarah tidak juga punya anak. Akhirnya Sarah ternyata mandul, tidak punya anak. Dan Ibrahim saat itu sudah tua juga, umur sudah 80-an ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan umur 80-an, setelah 80 tahun lewat Ibrahim disuruh sunat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtatana Ibrahim ba'da 80 sanah wa ikhtatana bil qadum ya. Ibrahim alaihissalam sunat setelah umurnya lewat 80 tahun. Dan dia disunat dengan al-qadum. Al-qadum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan qadum maksudnya kampak, ada yang mengatakan qadum adalah nama kota. Dia disunat di suatu kota namanya al-qadum ya. Intinya setelah usia 80 tahun ya, akhirnya Sarah pun kasihan sama suaminya. Suaminya ingin punya anak, akhirnya Sarah mengatakan, "Sudahlah, kau nikahilah Hajar atau kau gaulilah Hajar." Akhirnya Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ternyata ketika Ibrahim menggauli Hajar, ternyata Hajar pun mengandung dan akhirnya punya anak namanya Ismail. Disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya Ismail lahir sebelum Ishak, yaitu anaknya Hajar lahir sebelum anaknya Sarah, itu jaraknya sekitar 14 tahun. Sekitar 14 tahun. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang tegas, ini diambil dari Israiliyat ya, tetapi ada jarak antara lahirnya Ismail dengan lahirnya Ishak. Ketika Hajar ya, kita lihat Sarah dengan Hajar tentu perbandingannya jauh. Sarah ini sangat cantik jelita, terkenal sangat cantik luar biasa seperti dalam hadis ya. Hajar tentu tidak secantik Sarah. Tetapi ketika Hajar mengandung, kemudian melahirkan seorang anak namanya Ismail, mulailah Sarah cemburu. Cemburu kepada pembantunya, bekas pembantunya. Kenapa? Karena tadinya dia tidak cemburu, bahkan dia yang menawarkan Hajar untuk dinikahi oleh Ismail.
Istilahnya Sarah yang mencarikan istri kedua bagi suaminya. Sarah yang mencarikan. Tetapi ketika istri keduanya tersebut memiliki apa yang tidak dia miliki, itu punya anak dan dia tidak punya, maka timbullah kecemburuan Sarah. Akhirnya Sarah cemburu kepada Hajar, ya, dan akhirnya Sarah dalam riwayat disebutkan bertekad untuk melukai atau memotong 3 anggota bagian dari tubuh Hajar. Marah, dia bersumpah saya akan memotong Hajar pada 3 bagian. Ya, akhirnya Ibrahim kasih ide, ya, agar Sarah tetap menjalankan sumpahnya, maka Ibrahim menyuruh Sarah untuk melakukan 3 pemotongan tersebut. 2 di telinga, dibuat lubang telinga. Kemudian salah satunya menyunati Hajar. Jadi Sarah melakukannya 2 di lubang, 2 telinga dilubangi dan kemudian menyunati sunat kepada Hajar, ya. Dan akhirnya Sarah pun cemburu, ya. Sarah pun cemburu. Akhirnya kecemburuan semakin besar. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim untuk membawa dari Hajar dan Ismail putranya ke Mekah. Dan lihat dalam hal ini Ibrahim sama sekali tidak marah sama Sarah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya Sarah itu orang baik, wanita baik. Bukankah Sarah yang menawarkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar? Yang menawarkan siapa? Sarah. Dan Sarah wanita solehah. Tidak ada yang ragu tentang kesolehan Sarah. Tatkala semua orang kafir, Sarah beriman. Sampai Ibrahim waktu berjalan di Mesir, dia mengatakan, wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas muka bumi di Mesir kecuali aku dengan engkau. Luar biasa. Tatkala semua orang kufur, dia beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita sudah buktikan Sarah begitu salehah. Buktinya waktu dia ingin digoda oleh Raja Mesir, dia berdoa, langsung tangan raja tersebut terbelenggu. Ketika dia berdoa, langsung terlepas. Dan ini menunjukkan luar biasanya Sarah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia cemburu, maka otaknya sebagian tertutup, dan itu biasa wanita. Tatkala cemburu, ya, kecerdasannya, akalnya tertutup oleh kecemburuannya. Oleh karenanya, ini juga dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada banyak tamu, tiba-tiba ada istri yang lain dari istri Nabi itu madunya mengirim makanan. Maka Aisyah pun cemburu, maka dia pun memukul tangan pembantu yang membawa makanan dari madunya, maka makanan tersebut yang di atas piring jatuh, piringnya pecah, makanan berhamburan. Ketika Nabi melihat makanan berhamburan, Nabi pun mengumpulkan makanan tersebut dengan piring yang baru dari milik Aisyah. Kemudian Nabi berkata, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Ibunda kalian sedang cemburu. Maksudnya Nabi mengingatkan kepada para sahabat, jangan kalian mencela istriku, yaitu istriku Aisyah adalah ibunda kalian. Dia melakukan kesalahan ini kenapa? Karena dia cemburu. Karena dia cemburu. Bahkan dalam sebagian ulama berpendapat, Rasulullah berkata, gharat ummukum, artinya ibunda kalian Sarah juga dulu cemburu, sebagaimana Aisyah sekarang cemburu. Sebagaimana kalian tidak mencela Sarah dahulu ketika cemburu ibunda kalian Sarah cemburu, maka demikian juga jangan cela Aisyah karena dia melakukan kesalahan karena kecemburuan. Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, dia mengatakan fihi isyaratun ila adami muakhadhatil ghaira bima yasduru minha li'annaha fi tilkal hala yakunu aqluha mahjuban bi syiddatil ghadab alladhi atharathu al ghairah. Ya, kata Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita menghukum wanita yang sedang cemburu kalau dia melakukan suatu kesalahan. Karena ketika dia sedang cemburu, akalnya ditutupi dengan kerasnya kecemburuannya, ya, sehingga akalnya tertutup, ya. Oleh karenanya diriwayatkan dengan sanad yang kuat atau sanad yang baik dari Aisyah secara marfu', Nabi pernah bersabda, annal ghaira'a la tubsiru asfalal wadi min a'lahu. Bahwasanya wanita kalau sudah cemburu, dia tidak bisa bedakan mana dasar lembah dan mana atas lembah saking cemburunya. Dan itu sifat wanita. Ini harus dipahami oleh para laki-laki, ya. Kalau istri kita cemburu, maka kita harus banyak-banyak memaafkan, ya. Ya, kalau dia pecahin piring, biarin aja, ya. Aisyah pecahin piring. Kalau dia banting HP, biarin aja. Lihat HP-nya murah, biarin. HP-nya mahal, ditegur, ya. Intinya, bagaimana kita mau marah kepada seorang wanita yang melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Ini pelajaran berharga bagaimana Ibrahim alaihissalam, ya, sabar dengan Sarah, dan bagaimana Muhammad SAW sabar dengan Aisyah. Jangan kita tuduh istri kita enggak soleha. Apa kurang solehanya Sarah? Malah lebih soleh dengan kita. Sarah soleha luar biasa. Ya, apa kurangnya solehahnya Aisyah? Tapi ketika cemburu, akal mereka tertutup. Susah untuk berpikir dengan jernih. Kenapa sedang cemburu? Ya, sehingga kadang melakukan perbuatan yang keliru.
Akhirnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail menuju tempat yang jauh dari Palestina menuju kota Mekah. Bayangkan ribuan kilometer ya. Semua ini adalah ujian ya. Ternyata lahirnya Ismail adalah kebahagiaan. Inilah yang dinanti-nanti oleh Ibrahim puluhan tahun, ternyata ujian juga bagi Ibrahim. Allah mengujinya pada orang yang dia cintai. Ya, karena Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya, anak yang dia nanti-nanti ini nih, langsung disuruh pisah, bayangkan. Belum tahu lagi masih punya anak atau tidak. Ya, belum tahu lagi. Tidak ada kabar bahwasanya dia bakalan punya anak. Nanti datang kabar belakangan bahwasanya Sarah akan punya anak. Belakangan. Tatkala malaikat datang ingin membinasakan kaum Lut, akan kita jelaskan pada kisah Nabi Lut alaihissalam. Tetapi ketika Ibrahim meletakkan anaknya Ismail, anak satu-satunya yang dia nantikan selama puluhan tahun di kota Mekah, dia tidak tahu punya anak lagi atau tidak. Sementara dia tahu istrinya Sarah mandul. Tapi ini ujian. Padahal kalau Hajar di sisinya mungkin dia bisa punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Dan siapa laki-laki tidak ingin punya anak, semua ingin punya anak. Tapi ini ujian. Bayangkan anak yang dia nantikan ternyata itulah sumber ujiannya. Taib. Berangkatlah Ibrahim bersama Hajar dan Ismail menuju ke Mekah. Kisah tentang berangkatnya Ibrahim dan Hajar dan Ismail menuju Mekah datang dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang panjang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya bacakan sebagian lafalnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Awwala ma takhadha an-nisa' al-mintaqa min qibali ummi Ismail ittakhadhat mintaqan li tu'afiya atharaha ala Sarah thumma jaa'a biha Ibrahim wa ibniha Ismaila wa hiya turdi'uhu." Kata Ibnu Abbas, yang pertama kali menggunakan mintak. Mintak itu semacam sabuk yang dipakai di pinggang kalau seorang wanita sedang kerja keras, maka dia menaikkan roknya kemudian dia ikat supaya dia bisa lega dalam bergerak. Namanya mintak, diikat. Kata Ibrahim yang pertama kali pakai mintak adalah Hajar. Buat apa dia pakai mintak? Dia semacam sabuk dan kemudian ada ekornya. Buat apa? Itu kain panjang di belakangnya untuk menutup bekas kakinya karena dia sedang dikejar oleh Sarah. Bayangkan. Dikejar oleh Sarah maka dia memakai mintak supaya bekasnya tidak terlihat oleh Sarah. Sebagian ulama mengatakan dalam riwayat bahwasanya Hajar menggunakan baju pembantu untuk membuat ridho Sarah. Artinya Hajar yang mengatakan, "Wahai Sarah, jangan marah kepadaku, aku bekas pembantumu." Hajar bukan sedang menyaingi Sarah ya. Tidak ada dalil bahwasanya Hajar ingin menyaingi Sarah. Berbeda dalam Bible disebutkan bahwasanya setelah Hajar punya anak dia mentang-mentang dia menghina merendahkan Sarah. Itu dalam Bible. Dalam Islam tidak ada begitu. Dalam Islam tidak ada bahwasanya Hajar mentang-mentang kemudian merendahkan Sarah karena enggak punya anak, enggak. Tapi Sarah cemburu dan Hajar pun bahkan menunjukkan dirinya seorang bantu agar Sarah tidak marah. Dan ini adalah kemuliaan akhlak Hajar. Oleh karena saya ingatkan kepada ibu-ibu yang kebetulan mungkin ibu adalah posisinya istri pertama atau istri kedua atau istri ketiga, harus banyak-banyak bersabar dalam menghadapi kehidupan berpoligami ya. Sama-sama bekerja sama untuk bisa menegakkan syariat Allah agar suami bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas ibu adalah posisi istri kedua yang mungkin lebih muda daripada istri pertama, maka banyaklah mengalah ya. Banyaklah mengalah ya. Dan istri pertama juga harus berusaha untuk berbuat adil, jangan memaksa suaminya melakukan hal di luar kemampuannya dengan menceraikan istri keduanya atau yang lainnya dengan mengancam dan yang lainnya ingin merusak rumah tangga, pilih saya atau dia. Ini semua tidak disyariatkan, ini dosa ya. Rasulullah melarang seorang minta kepada suaminya untuk menceraikan madunya, enggak boleh. Hukumnya haram ya. Taib, intinya akhirnya karena kecemburuan Sarah memuncak, akhirnya Ismail pun dan Hajar dibawa oleh Ibrahim. Kemudian Ibrahim bawa putranya sampai di Mekah, suatu lembah yang di situ akan dibangun Ka'bah. Lembah yang gersang, tidak ada sumber air, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang sama sekali. Siapa yang mau tinggal di situ? Enggak ada. Ini ternyata tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabul buqa ilallah Makkah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah kota Mekah. Apakah Allah mencintai kota Mekah karena suburnya, karena sungainya, karena indahnya? Tidak. Karena kota Mekah akan dibangun Ka'bah di tempat ibadah. Ya, Allah mencintai kota tersebut karena tempat ibadah. Maka kita harus tahu bahwasanya ukuran kecintaan Allah bukan karena kegantengan kita, karena bagusnya baju kita, bukan, tapi karena iman kita. Ya, kalau ukuran yang dicintai oleh Allah adalah keindahan, Indonesia lebih indah, jauh lebih indah daripada Mekah.
Mekah ada apa? Enggak gunung-gunung, Dok. Gunung-gunung. Belakangan baru muncul minyak. Dulu gunung-gunung, siapa yang mau tinggal di sana? Ya, gunung-gunung, bukit-bukit, kemudian lembah, enggak ada apa-apa, ya. Tapi Allah mencintai kota Mekah. Kenapa? Karena di situ akan dibangun Ka'bah, Baitullah. Akan disembah Allah di situ. Orang akan tawaf di situ. Ya. Taib. Ya. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan putranya di tempat yang gersang, Nabi Ibrahim berdoa, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan sebagian anakku di suatu lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman di sisi tempatmu untuk membangun Ka'bah, yaitu di dekat Ka'bah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan bekal kepada Hajar dan Ismail. 2 kantong, 1 kantong isinya korma, 1 kantong isinya air minum. Tsumma qafa Ibrahim muntaliqan. Setelah meletakkan bekal, Ibrahim pun pergi meninggalkan istrinya dan putranya. Ketika Ibrahim pergi, subhanallah, Hajar mengejar suaminya. Bayangkan Ibrahim berjalan dari Palestina menuju ke Mekah, mungkin perjalanan ribuan kilo, ya, butuh perjalanan yang jauh, 1000 kilo lebih. Yang menemani istrinya, begitu sudah sampai di sana ditinggal begitu saja. Maka ini hal yang aneh bagi Hajar. Maka Hajar pun mengejar Ibrahim. Ibrahim terus berjalan, tidak peduli. Kemudian Hajar berkata, Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Kemana kau pergi wahai suamiku? Tatrukuna bihadzal wadi. Kau tinggalkan kami, istrimu dan anakmu yang masih kecil, masih disusui di lembah ini. Alladzi laisa fi insun wala syai'. Tidak ada manusia untuk kita ngobrol-ngobrol, enggak ada. Wala syai', tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada tumbuhan. Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Hajar berulang-ulang menyampaikan, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Kenapa? Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Ibrahim tidak peduli dengan perkataan Hajar sama sekali. Tatkala Hajar menyadari enggak mungkin suaminya seperti ini. Dia kenal betul siapa Ibrahim, lelaki yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang sayang kepada istrinya. Ketika dia sadar Ibrahim enggak mungkin melakukan hal yang aneh ini, maka Hajar berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan ini? Qala na'am. Tatkala itu baru Ibrahim menjawab, na'am. Iya, Allah perintahkan aku seperti ini. Qalat, Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan mentelantarkan kami. Summa raja'at. Kemudian dia pun balik ngurusi anaknya. Ibrahim jalan terus sampai ketiga tiba di suatu saningnya, tempat yang agak tinggi. Haitsu la yarawnahu. Tatkala anak istrinya sudah tidak lihat dia lagi, maka dia balik badannya menghadap Ka'bah, menghadap areal akan dibangun Ka'bah. Dia ingin mendoakan anak dia, hatinya hancur Ibrahim, hatinya sedih, tapi ini perintah Allah, mau diapain? Ujian berat meninggalkan istri sama anak di tempat yang seperti itu, anak yang dia nanti-nanti. Maka Ibrahim begitu sampai di tempat yang agak tinggi, sudah tidak dilihat oleh Hajar dan Hajar tidak melihat dia lagi. Kalau Hajar lihat dia balik, maka akan dipanggil lagi. Maka dia pun balik menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa dengan doa yang panjang yang Allah sebut dalam surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Tatkala Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, kota Mekah jadi kota yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak-anakku turunanku dari penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sungguhnya patung-patung tersebut banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikuti aku, dia bagian dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Ibrahim, barang siapa bermaksiat kepadaku, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibrahim luar biasa, hatinya sangat lembut. Dia mengatakan, ya Allah, kalau ada orang bermaksiat denganku, engkau Maha Pengampun, engkau Maha Penyayang. Dia tidak mengatakan ada yang bermaksiat kepadaku, binasakan dia ya Allah. Tidak, Ibrahim tidak demikian. Ya, lembut hati Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berdoa lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dia berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku di suatu lembah yang tidak ada ya apa-apa, tidak ada tumbuhan sama sekali. Untuk apa? Agar anak-anakku menegakkan salat. Maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Subhanallah, Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang semua orang rindu untuk pergi ke Mekah ya. Saya tidak bayangkan bagaimana kerinduan kaum muslimin untuk bisa pergi ke Mekah untuk tawaf, padahal biayanya besar ya, padahal mengeluarkan biaya, padahal sana capek, letih, tawaf dengan penuh keramaian, apalagi musim haji harus melaksanakan manasik. Tapi subhanallah, setiap orang ingin tiap tahun haji.
Ya, kenapa? Karena sudah di doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, kerinduan kepada kota tersebut. Ya. Terus Nabi Ibrahim berdoa, ya, sambil meninggalkan kedua orang yang sangat dia cintai, yaitu anak dan istrinya. Akhirnya ketika Hajar kembali, mulailah Hajar menyusui anaknya makan korma yang dijadikan bekal oleh Ibrahim, korma dan air putih. Kemudian dia mulai menyusui anaknya. Ketika makanan habis, air minum pun habis, mulailah susunya Hajar pun kering. Mulailah tatkala susunya Hajar tidak keluar lagi air susu, mulailah Ismail pun kehausan. Mulailah Ismail pun menangis, sekecil Ismail menangis dan menggeliat-geliat. Hajar bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tega melihat anaknya menggeliat, kehausan, kelaparan, kesakitan. Maka Hajar harus berusaha. Maka dia pun pergi ke Bukit Sofa, bukit yang terdekat di situ. Kemudian dia melihat ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang. Apakah ada orang bisa dimintain tolong? Ternyata tidak ada. Maka kemudian dia turun menuju ke Bukit Sofa. Kebetulan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ada semacam landai. Jadi orang kalau situ pasti cepat. Yang sekarang dijadikan datar, tidak landai lagi, tapi dijadikan datar, kemudian dikasih lampu hijau sebagai tanda ini areal dulu Hajar berjalan dengan cepat di areal tersebut. Maka kemudian dia pergi menuju Marwah. Sampai di Marwah kemudian dia pun melihat lagi kanan kiri, adakah orang bisa minta tolong? Tidak ada. Kemudian dia turun lagi. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kali di Marwah. Waktu Nabi menyampaikan cerita ini, Nabi berkata, "Fadzalika sa'yun nasili bainahuma." Itulah sebabnya kenapa manusia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, gara-gara kisah Hajar. Inilah sebab syariatnya kenapa ada sa'i. Makanya seorang tatkala sa'i dia yang menghidupkan, merenungkan tentang kisah Hajar, bagaimana susahnya dia mencari bantuan untuk putranya Ismail. Sampai akhirnya ketika yang ke-7 kali sudah sampai di Marwah, tiba-tiba Hajar mendengar suara. Fatasamma'at, kemudian dia mendengar lagi. Dia mengatakan, "Sahin, diam kamu, diam, ada suara." Dia berusaha mendengar lagi. Ya, kemudian dia berkata, "Qad asma'ta, kau telah mendengarkan suara." Dia berbicara dengan sumber suara. "Fa in kana indaka ghiwas, kau sudah mendengarkan suaramu. Kalau kau punya bantuan, bantulah aku." Ternyata fa idza hiya bil malak inda maudhi'i Zamzam, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang. Datang menuju Ismail yang diletakkan dekat sumber Zamzam. Fabahatha bi aqibihi wa qala bi janahi. Kemudian malaikat tersebut menggali pasir dengan kakinya, dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Hatta dhaharal ma', tiba-tiba keluar air Zamzam. Maka Hajar pun begitu gembira melihat air keluar, sumber air. Faja'alat tuhawwidhuhu, maka dia pun mulai membendung air tersebut. Kenapa air terus mengalir keluar? Dia khawatir ini keluar terus habis. Maka dia dibuat bendungan oleh Hajar supaya airnya tidak habis. Kemudian wa ja'alat taghrifu minal ma', diambil isi air di tempat siqanya, tempat airnya, ya. Dia masukin air, wa yafur, air keluar dengan deras. Kemudian dia bendung supaya tidak habis. Rasulullah SAW ketika menceritakan hal ini, Rasulullah SAW mengomentari. Beliau berkata, "Yarhamullahu umma Ismail." Semoga Allah merahmati ibunya Ismail itu Hajar. "Lau tarakat Zamzam aw lam tagrif minal ma' lakanat Zamzam ainan ma'inan." Seandainya Hajar tidak membendung, maka air Zamzam tadi akan mengalir seperti sungai di kota Mekah. Tapi karena dia bendung, airnya berhenti, akhirnya jadi sumber air. Ya, ini semua qadarullah, ya. Qadarullah. Tapi kata Nabi, seandainya dia biarkan akan menjadi air yang mengalir di kota Mekah. Akhirnya setelah ada air Zamzam, maka Hajar bisa hidup bersama air Zamzam. Tidak ada makanan lain, tidak ada buah, tidak ada daging, tidak ada pisang, tidak ada beras, tidak ada korma, air Zamzam tok. Ternyata dia mampu hidup dengan air Zamzam tersebut, mampu menyusui putranya Ismail. Karena air Zamzam memang air yang penuh berkah. Nabi pernah berkata, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Air Zamzam tergantung niat apa seorang yang meminumnya. Nabi juga pernah berkata, "Innaha mubarakatun, innaha tu'amu tu'min, wa shifa'u suqmin." Sungguhnya air Zamzam air yang berkah, air yang bisa mengenyangkan dan bisa menyembuhkan penyakit. Ini Nabi ucapkan kenapa dalam Sahih Muslim tatkala Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Mekah dan dia sembunyi-sembunyi. Dia ingin mencari Nabi, tapi dia tidak ingin terang-terangan. Maka dia bersembunyi selama sebulan penuh. Tidak makan, tidak ada makanan kecuali air Zamzam. Dia tidak ingin keluar cari Nabi. Tatkala itu di Mekah orang sedang menuduh Nabi penyihir, dukun dan yang lainnya, khawatir dia diganggu oleh orang Quraisy. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Sampai setelah sebulan akhirnya ketemu Nabi di Masjidil Haram.
Nabi lihat di perutnya ada semacam bengkok, macam gemuk, tanda gemuk, lipatan perut. Nabi bertanya, apa yang kau makan selama ini? Kata dia, enggak ada kecuali Zamzam. Kata Nabi, innaha mubarakatun. Sungguhnya air Zamzam air yang berkah. Innaha ta'amu tu'min. Air Zamzam bisa mengenyangkan. Dan ini di antara keistimewaan Zamzam. Buktinya Ismail, Hajar hanya minum air Zamzam, tapi dia bisa kenyang, dia bisa menyusui anaknya. Setelah keluar air Zamzam, malaikat berkata kepada Hajar, la takhafu dhai'ah. Jangan kau khawatir Hajar, kau akan ditelantarkan. Kau tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Fa innaha huna baitallah. Di sini akan dibangun rumah Allah, Ka'bah. Ya bni hadzal gulam wa abuhu. Yang bangun ini anak yang masih kecil ini. Nanti suatu saat dia akan bangun bersama bapaknya. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Dan Allah tidak akan mentelantarkan hambanya, ya. Subhanallah. Ketenangan, ya, yang Jibril berikan kepada Hajar, berita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hiduplah Hajar dan Ismail di situ. Sampai suatu hari lewatlah kabilah Jurhum. Siapa kabilah Jurhum? Kabilah Jurhum ini dari Al-Arab Al-Aribah, dari Arab asli, dari Yaman, dari Qahtan. Mereka setelah musibah di Yaman, mereka pun keluar dari Yaman untuk mencari tempat tinggal. Di antaranya mereka sampai berhijrah ke Hijaz, ke Mekah. Mereka biasa lewat tempat situ, tahu-tahu pada suatu hari mereka kaget. Mereka lewat daerah areal Ka'bah, tiba-tiba ada burung yang muter-muter di atas areal Ka'bah. Maka mereka berkata, inna hadza at-ta'ira la yaduru ala ma. Ini burung tidak mungkin muter-muter kecuali ada air di bawahnya. La ahduna bi hadzal wadi wa fihi ma. Setahu kita sering lewat sini, enggak ada air. Ini kok ada burung muter-muter situ. Coba cek. Akhirnya mereka cek. Diutuslah 2 orang untuk ngecek. Ternyata benar ada air Zamzam. Ternyata ada penjaganya di situ. Penjaganya siapa? Hajar dan Ismail tinggal di situ. Akhirnya mereka pun datang, kemudian mereka ngobrol sama Hajar. Mungkin pakai bahasa isyarat atau pakai bahasa apa. Intinya mereka berkata, "Ata'dzalina lana an nanzila indaki?" Kau izinkan kami untuk tinggal bersamamu wahai Hajar? Faqalat na'am. Kata Hajar, iya. Walakin la haqqa lakum fil ma. Tapi ini air milik saya, bukan milik kalian. Qalu na'am, kata mereka, setuju, ya. Ini perlu kita ingat. Kenapa? Karena yang berhak menguasai Ka'bah adalah Ismail, ya, karena itu air milik Ismail dan Hajar, ya. Nanti akhirnya Ka'bah dikuasai oleh kabilah Jurhum dan anak-anak Ismail akhirnya diusir di kemudian hari. Jadi Hajar mengatakan, ya, silakan kau tinggal bersama kami, tapi ini air adalah milik kami. Subhanallah, doanya Hajar terkabulkan waktu Hajar berkata kepada Ibrahim, wah Ibrahim, kau tinggalkan kami di suatu lembah, laisa fi insun wala syai', tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu pun. Ternyata Allah kabulkan, ada air Zamzam dan ada tetangga. Datanglah kemudian suku Jurhum tinggal di situ bersama Ismail. Sampai akhirnya Ismail tumbuh, wa syabbal gulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Ismail bukan orang Arab, dia orang Babil, bapaknya Babil. Kemudian dia tumbuh di Mekah dan dia kemudian belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab. Sampai akhirnya apa? Wa anfasahum wa ajabum hina syabba. Bahkan dia yang paling hebat di antara orang-orang tersebut. Ya, tatkala dia tumbuh menjadi muda, dia menjadi orang yang hebat. Bahkan bahasa Arabnya lebih hebat daripada mereka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man fataqallahu lisanahu bil arabiyyatil mubina Ismail." Orang yang pertama kali Allah buka lisannya untuk bisa berbicara dengan Arab yang baik adalah Ismail. Jadi Ismail dia bukan orang Arab. Tetapi ketika dia tumbuh di tengah-tengah orang Arab dan Allah ajarkan bahasa Arab kepada Ismail, jalil yang paling fasih daripada orang-orang Arab tersebut. Maka akhirnya Ismail tumbuh di sana bersama suku Jurhum, suku Arab asli. Akhirnya dia pun meninggal, ya, dengan salah seorang wanita dari kabilah Jurhum. Tidak lama kemudian akhirnya Hajar meninggal dunia. Mulai Ismail kemudian tinggal dan menikah dengan seorang wanita di daerah tersebut dari suku Jurhum. Taib. Para misal yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam meskipun dia tinggal di Palestina, dia sering kali tengok anaknya. Dan para ulama menyebutkan dalam riwayat dia naik burak untuk menengok anaknya karena jarak jauh sekali. Ya. Sampai satu hari Ibrahim tengok anaknya Ismail. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah, cuma ada istrinya. Maka Ibrahim bertamu, sudah sangat tua Ibrahim, ya sudah sangat tua, ya sudah hampir 100 ya.
Maka dia bertanya kepada hampir 100 tahun umurnya, sekitar 100 tahun. Maka dia bertanya kepada istrinya Ismail, "Mana suamimu?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana," sedang kerja cari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang bagaimana kondisi kalian, bagaimana kehidupan kalian. Maka istrinya menjawab, "Nahnu bisyarr." Kami hidupnya buruk. "Nahnu fi dhiq," kami dalam kondisi sempit, wa syiddah, dalam kondisi sulit. Dikumpulkan semuanya. Syarr, syiddah, dhiq. Yaitu kami hidup sulit, kami hidup sempit, kami hidup buruk. Bayangkan, mengeluh. Fasyakat ilai, maka dia pun mengeluh kepada Ibrahim tentang kondisi rumah tangganya. Maka kata Ibrahim alaihissalam, dia tidak tahu ini mertuanya, dia enggak tahu. Maka Ibrahim berkata, "Fa idza jaa zaujuki faqri'i alaihi salam." Kalau datang suamimu, sampaikan salam dariku. Wa quli lahu yughayyir atabata babihi, dan sampaikan kepada suamimu untuk mengganti atabatal bab. Atabah itu adalah kayu yang dipijak sebelum buka pintu. Ya, jadi bukan galang pintu, bukan daun pintu. Sebagian orang salah menerjemahkan atabah. Atabah itu semacam kayu. Jadi orang kalau masuk pintu ada kayu yang dia pijak dulu, baru kemudian kayu model zaman dulu ada kayu baru kemudian buka pintu, namanya atabah. Kenapa dikatakan atabah seperti wanita? Karena sama-sama mautu'ah. Ini bahasa Arab. Intinya akhirnya dia mengatakan kalau suami datang sampaikan untuk merubah pijakan pintunya. Falamma ja Ismail, tatkala Ismail datang, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu. Dia mengatakan, "Hal ja'akum min ahad?" Apakah ada orang datang tadi? Qalat, "Na'am, ada." "Na'am, ja'ana syaikhun kadza wa kadza." Datang seorang yang sudah tua, ciri-cirinya begini-begini. "Fasa'alana anka fa akhbartu," dan dia tadi bertanya tentang dirimu, maka aku kabarkan tentang engkau. "Wa sa'alani kaifa aishuna," dan dia bertanya bagaimana tentang kehidupan kita. Fa akhbartuhu, maka aku kabarkan bahwasanya kita dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Ismail bertanya, "Fahal awsaqi bi syai'in?" Apakah orang tua itu berwasiat sesuatu kepada engkau? Qalat, "Na'am, iya." "Amarani an aqra alaika salam." Dia katakan agar menyampaikan salamnya untukmu. "Wa yaqul ghayyir atabata babik," dan dia menyuruh engkau mengganti pijakan pintumu. Maka Ismail berkata, "Dzaka abi." Itu orang tua yang datang adalah bapakmu, adalah bapakku. Waqad amarani an ufariqaki, dan dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan engkau. Ilhaqi bi ahliki fatallaqaha. Kata Ismail, pulanglah ke rumah orang tuamu, maka akhirnya diceraikan oleh Ismail alaihissalam. Timbul pertanyaan, kalau ada bapak kita bilang, "Nak, ceraikan istrimu," boleh enggak? Kalau ada orang tua kita, bapak kita bilang, "Nak, ceraikan istrimu," boleh enggak? Ada dalilnya. Boleh. Ismail menceraikan anaknya gara-gara disuruh apa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab pernah menyuruh putranya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Dia nurut sama bapaknya. Nah, kalau kita bagaimana? Bapak kita suruh kita menceraikan istri kita. Ya. Kata para ulama, hal ini pernah ditanya kepada Imam Ahmad. Bagi Imam Ahmad kalau orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita. Taib adzan, habis adzan kita lanjutkan insyaallah taala. Taib para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kita untuk menceraikan istri kita, ya? Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya, Ismail lakukan. Umar bin Khattab menyuruh putranya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, maka dia pun nurut. Bagaimana ayah kita? Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini, kata Imam Ahmad, "Lihat bagaimana ayahmu. Kalau memang ayahmu seorang alim yang berilmu, kemudian menyuruh untuk menceraikan istri karena ilmu, maka patuhlah. Tapi kalau orang tuamu ternyata bukan orang berilmu, ya bukan karena dasar syar'i, maka tidak perlu nurut kepada orang tua." Akhirnya Ismail menceraikan wanita tersebut. Setelah itu dia menikah dengan wanita yang lain. Hajar sudah meninggal dunia, ya. Ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian dia menikah lagi dengan wanita dari kabilah Jurhum yang lain. Maka tidak lama setelah menikah, Ibrahim datang lagi nengok. Ketemu lagi ke rumah istri Ismail, ternyata suaminya lagi tidak di rumah. Maka Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Kemana Ismail?" Kata istrinya, "Kharaja yabtaghi lana," sedang mencari nafkah, sedang berburu. "Kaifa antum?" Bagaimana kondisi kalian? Ibrahim bertanya tentang kondisi kehidupannya. Maka wanita ini berkata apa? "Nahnu bi khairin wa sa'atin." Kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi baik. Bayangkan kondisinya sama. Tapi istri kedua ini pandai bersyukur. Dia mengatakan, "Nahnu bi khair," kami dalam kondisi baik. "Nahnu bi sa'ah," kami dalam kondisi lapang. Yang awal tadi bilang apa? Sempit, syar, dhiq, ya. Syiddah,
sempit, sulit, ya, berat. Ya. Yang ini enggak, kami dalam kondisi lapang, dalam kondisi baik. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, kadang sebenarnya sama, sikap wanita beda-beda. Ada yang pandai bersyukur, ada yang pandai memaki. Ya. Faqala ma ta'amukum? Maka Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Qalatil lahm, kami makan daging. Qala fama syarabukum? Apa yang kalian minum? Qalatil ma, air putih. Enggak ada beras, ya, enggak ada jagung. Enggak ada korma, cuma ada daging sama air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahilah mereka pada daging dan air. Nabi SAW mengomentari, walam yakun lahum yawma idzin habbun, tidak ada biji-bijian tatkala itu di Mekah. Walau kana lahum da'a lahum fi, kalau seandainya ada biji-bijian di situ, Nabi Ibrahim akan doakan supaya berkah. Subhanallah, kebetulan di Ismail enggak ada beras. Seandainya Ismail makan beras, didoain oleh Ibrahim, maka beras akan banyak di kota Mekah. Tapi enggak ada, cuma ada daging sama air putih, itu yang didoakan. Fahuma la yakhlu alaihi ma ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Dan subhanallah, di Mekah kalau cuma makan daging dan air saja tidak mengapa, perut tidak sakit. Di tempat lain orang kalau cuma makan daging dan air saja bisa mengalami sakit. Tidak misalnya tidak makan yang lain, tidak ada sayur, cuma daging air saja bisa mengalami sakit. Tapi untuk di Mekah tidak mengapa berkat doa Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, fa idza jaa zaujuki faqri'i alaihi salam. Kalau datang suamimu sampaikanlah salam dariku. Wa murihi yuthbitu atabata babihi, dan perintahkanlah kepada dia untuk mengkokohkan pijakan pintunya. Falamma jaa Ismail qala hal ataakum min ahad. Tatkala Ismail datang, Ismail bertanya kepada istrinya, hal ataakum min ahad? Apakah telah datang kepada kalian seseorang? Perhatikan sini. Ismail mengatakan hal ataakum, padahal istrinya cuma satu. Ini boleh seorang mengatakan kepada seorang wanita antum, enggak ada masalah, ya. Hal ataakum. Ismail tidak berkata hal ataki. Jadi kita bilang kepada seorang, kita bilang assalamualaikum boleh, assalamualaikum boleh. Wanita assalamualaikum boleh. Ya, wanita saja kita boleh bilang antum, apalagi sesama orang. Misalnya kita bilang antum gimana, ya. Anta boleh, antum juga boleh, enggak ada masalah. Dalam bahasa Arab itu lapang. Jadi antum bilang antum itu salah, harusnya anta. Enggak, ini boleh dalam bahasa Arab. Antum penghormatan, kita bilang gimana kabar antum meskipun dia sendiri. Ya, kita boleh anta, boleh antum, enggak ada masalah. Ini boleh dalam bahasa Arab. Hal ataakum min ahad? Apakah datang kepada engkau seseorang? Qalat na'am, ya ada. Atana syekhun hasanul hay'ah. Bayangkan dia orang yang mulutnya baik, suka husnudzon. Istri ini waktu ditanya, tadi datang seorang laki-laki, Masya Allah baik penampilannya. Beda dengan istri yang pertama, ada orang tua datang tadi, titik. Ini enggak. Atana syekhun hasanul hay'ah. Datang seorang penampilan sudah tua, penampilannya bagus, wa asnat alaihi, dipuji lelaki tersebut. Ya, orang tergantung cara pandang. Istri pertama pandangannya buruk, terus istri kedua enggak. Pandangannya baik, menghormati orang lain, suka bersyukur. Fasa'alani anka fa akhbartu. Dia bertanya kepadaku tentang engkau wahai suamiku. Fasa'alani kaifa aishuna, dan dia bertanya kepada kita tentang bagaimana kepadaku tentang kehidupan kita. Maka aku jawab bahwasanya kita dalam kondisi baik. Fa'awsaki bi syai', apakah orang tua itu mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qalat na'am, iya. Huwa yaqra'u 'alaika salam. Dia menyampaikan salam kepadamu, wa ya'muruka an tuthbita atabata babik, dan dia menyuruhmu untuk mengkokohkan pijakan pintumu. Qala dzaka abi, kata Ismail, itu adalah ayahku. Wa antil atabah, dan engkau adalah pijakan kakiku, pijakan pintu. Wa amaroni an umsikaki, dan dia memerintahkan aku untuk mempertahankan engkau. Akhirnya Ismail berlanjut pernikahannya dengan wanita ini, dan lahirlah anak-anak, yang anak-anak Ismail tersebut disebut dengan al-Arab al-Musta'ribah. Ini sudah pernah kita singgung, Arab campuran. Ini sudah kita singgung ketika kajian tentang Nabi Hud. Jadi Arab, ya, ada 3 Arab: al-Arab al-Ba'idah, al-Arab al-Ba'idah, yaitu Arab yang punah. Tidak ada keturunannya, tidak dijelas, tidak bisa ditelusuri keturunannya. Itu di antaranya kaum Ad dan kaum Samud. Itu kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Kalau namanya Al-Arab Al-Aribah, Al-Arab Al-Aribah, yaitu Arab asli. Ini dari kabilah Qahtan. Di antaranya adalah suku Jurhum. Jurhum, suku istrinya Ismail. Ini suku istrinya Ismail. Suku istrinya Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga namanya Al-Arab Al-Aribah.
Al-Arab al-Musta'ribah. Al-Arab al-Musta'ribah. Itu Arab campuran. Inilah Arab campuran, inilah hasil dari pernikahan Ismail plus Jurhum, suku Jurhum. Ya, yang asli Arab adalah istrinya, ini asli Arab, Arab al-Aribah, adapun Ismail bukan Arab. Nah, anak-anak keturunannya inilah disebut Arab Musta'ribah. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah kita lanjutkan insyaallah besok tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.